bisa dengar ya? Oh bisa, oke. Ya, terima kasih sudah banyak yang hadir. Sebentar. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih di jam yang 22:04 sudah banyak yang hadir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyediakan waktunya buat hadir di kelas ini. Oh, volumenya kurang keras. Oke, saya kerasin. Bentar. Halo? Masih kurang keras Mbak Susi? Ya, terima kasih Mbak V. Happy Esther. Udah, oke. Ya, saya absen dulu ya. Mbak Anggun belum hadir. Kurang keras dikit, masih kurang keras. Sudah keras? Apa masih kurang? Sudah? Sudah ya? Oke. Mbak Anggun keras banget. Nggak sampai membuat pecah telinga kan Mbak Suci. Mbak Anggun, Mas Bagus, minta tolong sama teman-teman yang hadir di sini menginformasikan kalau nanti nama temennya saya panggil tapi belum ada di list, bisa diinformasikan ya. Iya Mbak V mau dijawab di sini apa di tempat yang lain? Oke. Mbak Cici, Pak Didi udah hadir ya, Mas Didi, Mbak Eci, kemudian Mbak Nita, belum ya, Mbak Isna, Mbak Mariska, kemudian Mas Putu, Mbak Nana, Mbak Salma, Mbak Suci, Mbak Tri, Mbak Win, Mbak Tutut, Mbak Tutut, terus kemudian Mbak V, Mas Putu ada. Oke. Mas Putu. Oke. Mas Masteng, Mbak Wati, Mbak Ian, Mbak Yuliana, sama Mbak Marlina Jaini. Oke. Kenapa masih 7 yang di absen? Ini ada 8. Siapa yang belum saya panggil? Mbak Yuliana. Oh, ada Mbak Yuliana ya. Oke. Mbak Yuliana ada kan? Jadi tadi ada deh Mbak Yuliana. Oh, ada. Oke. Bisa kita mulai. Nggak ada suaranya. Apa Mbak Yuliana aja yang nggak bisa dengar suara saya atau semuanya ini? Ada ya, mungkin Mbak Yuliana kurangnya sinyalnya kurang untuk menangkap suara saya. Ada semua ya. Oke, kita mulai ya. Di modul 8 ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Teman-teman semua sudah baca modul ini sebelum kita memulai tutornya? Sudah ya, Mbak Isna rajin sekali ya. Saya senang jika teman-teman sudah baca, jadi interaksi kita nantinya di dalam tutorial ini akan lebih mudah. Ya nggak apa-apa Mbak V, yang penting kalau sudah membaca kan setidaknya sudah mendapatkan gambaran apa sih globalisasi itu,
bagaimana globalisasi itu, ada apa saja di dalamnya, seperti itu. Nah, di dalam globalisasi ini akan banyak hal yang kita pelajari, dan nantinya inti dari globalisasi ini nanti kita akan menjelaskan definisi globalisasi dari berbagai unsur, dan kemudian menjelaskan pro dan kontra dari globalisasi, menjelaskan globalisasi dan neoliberalisme, menjelaskan peran perusahaan multinasional dalam globalisasi, dan menjelaskan globalisasi dan strategi persaingan. Jadi banyak sekali topik yang akan dibahas di sini. Cuman saya berusaha untuk meringkasnya secepat mungkin. Jadi waktu untuk 2 jam ini dapat cukup. Oke. Ya. Kita masuk ke kegiatan belajar 1. Nah, pada kegiatan belajar 1, globalisasi itu definisi dari globalisasi itu sebagai suatu deskripsi dan preskripsi. Nah, apa itu deskripsi? Deskripsi itu merupakan globalisasi lebih mengacu pada perluasan dan penguatan arus perdagangan, kemudian modal, teknologi, informasi internasional sebagai sebuah pasar global yang menyatu. Nah, sedangkan untuk preskripsi itu sendiri bahwa globalisasi itu meliputi liberalisasi pasar global, pasar nasional dengan asumsi bahwa arus perdagangan bebas, modal, dan informasi akan menciptakan hasil yang terbaik bagi pertumbuhan dan kemakmuran manusia. Nah, ada 3 sudut pandang globalisasi, yaitu ada realisme, liberalisme, dan neo-marxisme. Nah, untuk si realisme ini sendiri itu merupakan globalisasi bisa dianggap sebagai mekanisme yang sengaja dirancang oleh suatu negara sebagai perwujudan dari konsep bahwa setiap negara merekayasa mekanisme yang menurut mereka paling menguntungkan bagi kepentingan negara tersebut. Kemudian kalau sore putus-putus, masih putus-putus Mas Putu. Kemudian jangan ya. Kemudian liberalisme menganggap positif bahwa hakikat manusia mengakui bahwa individu memiliki kepentingan masing-masing dan hingga pada titik tertentu mereka saling berkompetensi. Sedangkan Mbak Salma, ya selamat malam Mbak Salma. Kemudian sedangkan neo-marxisme adalah yang meyakini bahwa negara tetap berperan sebagai regulator penting dalam globalisasi, tetapi mereka secara perlahan kehilangan kontrol dan ekonominya. Jadi ketiga dari sudut pandang ini harus dipahami dalam globalisasi. Jadi ada realisme, liberalisme, dan neo-marxisme. Nah, kalau teman-teman sudah baca, tahu nggak bedanya globalisasi abad di 19 sama di abad 21? Iya Mbak Eci, terima kasih sudah hadir. Ayo, siapa yang tahu globalisasi di abad 19 dengan abad 21 bedanya apa? Nggak ada yang tahu? Kenapa tidak ada yang ngetik? Ayo. Mas Didi, Mbak Suci, Mbak Eci, Mbak Isna. Apa? Globalisasi pada abad 19 dan abad 21 bedanya apa? Mbak Salma, Mas Putu boleh dijawab. Mbak Tri, Mbak Fe, Mbak Ian, Mbak Juliana boleh dijawab. Katanya Mbak V, katanya Mbak Yanti terletak pada cara pendekatannya. Kemudian Mbak Widya, oke, Mbak Widya hadir. Oke, sudah saya catat.
Kemudian katanya Mbak V terletak pada cara yang dipakai dalam penguasaan. Siapa lagi? Mbak Yanti bilang, Mbak Ian, yang dipakai dalam penguasaan. Kemudian Mbak Tri bilang cara dan pendekatan yang dipakai dalam penguasaan, kecepatan dan serta cakupan. Ada lagi yang mau menjawab? Ada lagi? Mbak Susi bilang penguasaan pasar. Udah, gak ada lagi, sepertinya gak ada lagi yang akan mengetik di chat box kita. Nah, oh Mas Putu seperti yang mau mengetik. Oke, nggak ada lagi. Tidak ada lagi ya. Ya, jika tidak ada lagi, saya akan jawab bedanya antara globalisasi abad 19 dan abad 21, yaitu perbedaannya terdapat pada cara pendekatan yang dipakai dalam penguasaan. Maksudnya adalah, ada yang tahu maksudnya? Emang sih teman-teman menjawab pada pendekatan cara penguasaan, kecepatan dan cakupan. Tapi kan tiga kata itu mengandung maksud. Nah, teman-teman tahu nggak maksudnya penguasaannya seperti apa, kecepatan itu seperti apa, dan cakupannya itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya Mbak Nana, nggak apa-apa telat, sudah saya catat. Oke. Nggak ada yang bisa jawab atau saya yang jawab? Ayo, maksudnya apa di sini? Iya Mbak Nana, sama-sama. Ayo, penguasaan seperti apa? Pendekatan yang berbeda seperti apa? Ada yang bisa menjawab dan menjelaskannya secara rinci? Pemahamannya ini sepertinya Mbak Suci akan mengetik. Tidak ada ya? Oke, saya yang jawab kalau begitu. Jadi, oke Mbak Suci, saya baru menjawab, Mbak Suci udah keluar chattingannya. Katanya Mbak Suci, penguasaan pasar dan perdagangan pada abad 21 tidak melalui penguasaan secara fisik seperti abad 19. Oke, benar. Itu kata-kata yang masih ada di buku. Benar. Ya, emang di dalam buku modul kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Mbak Suci, bahwa penguasaan pasar dan perdagangan pada abad 21 tidak melalui penguasaan secara fisik seperti abad 19. Jadi maksudnya adalah pada abad 19 perdagangan globalisasi lebih dikaitkan kepada pertemuan secara langsung antara satu negara dengan negara lain ataupun penguasaan dari militer, itu maksudnya. Sedangkan pada abad 21 itu lebih menggunakan yang namanya teknik-teknik politik. Teknik politik yang seperti apa? Yaitu adanya penggunaan instrumen politik, budaya, dan teknologi. Nah, teknik politik itu biasanya dalam globalisasi yang seperti kita tahu sekarang itu banyak dilakukan melalui perjanjian-perjanjian perdagangan. Seperti di sini kita bisa lihat ada perjanjian kerjasama di dalam ekonomi, seperti itu yang terjadi di abad 21. Jadi ada sesuatu yang mengatur di dalamnya. Ada AFTA, itu Asia Free Tariff Agreement. Kemudian ada NAFTA, ada APEC, ada WTO. Nanti kita akan bahas selanjutnya apa sih AFTA, NAFTA, APEC, dan WTO. Oke. Nah, dalam globalisasi itu ada elemen yang mendukung
mendukung